Oke, kita lanjut untuk pembahasan nomor 6 sampai 10 ya. Jadi untuk nomor 6 ini soalnya berkaitan dengan trigonometri ya. Jadi di sini ada sebuah segitiga siku-siku ya, ABC. Siku-sikunya itu ada di C. Kemudian panjang sisinya ini ada 2, ada akar 5. Nah, di sini kita tetap harus nyari sisi miringnya. Nah, ingat kalau di segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras ya. Jadi ada yang namanya teorema Pitagoras. Nah, di teorema Pitagoras ini kita bisa nyari C ya, atau sisi miringnya. Nah, jadi C ini bisa kita cari pakai akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berarti berapa nih? A-nya itu kan akar 5 dikuadratin, ditambah B-nya itu 2 dikuadratin. Berarti C-nya jadinya akar dari akar 5 dikuadratin 5 ditambah 2 dikuadratin 4. Berarti C-nya ini akar 9. Atau akar 9 itu berapa? 3 ya. Jadi di sini pertama kita pakai teorema Pitagoras untuk cari C-nya. Selanjutnya kita lihat nih ya. Jadi ini kita taruh 3 ya. Nah, sekarang kita tentuin ya. Sudutnya itu alfa. Alfa itu di sini. Kalau alfanya itu di sini, berarti sisi yang ada di sini, sisi A ini, itu atau sisi BC, itu disebut sebagai sisi depannya. Kemudian sisi AC atau si B ya, ini namanya sisi samping. Kemudian kalau yang C ini namanya miring. Nah, sekarang kita diminta tentuin perbandingan trigonometrinya. Jadi ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Ya, kita mulai yang pertama. Oke, pakai hitam dulu ya. Kita ganti warna hitam. Oke. Kalau kita mau nyari sin alfa, ingat sin itu perbandingannya sisi apa per apa? Sin demi ya, sin demi. Perbandingan sisi depan ya dengan sisi miring. Sisi depannya itu akar 5, sisi miringnya itu 3. Jadi boleh ditulis akar 5 per 3 atau boleh ditulis 1 per 3 akar 5. Sama aja ya. Terus yang kedua, misalnya kita mau cari cos alfa. Cos itu perbandingannya apa? Sami. Ya, samping per miring. Sampingnya berapa di sini? Sampingnya 2. Miringnya berapa? 3. Jadi cosnya itu adalah 2 per 3. Selanjutnya kita mau cari tan. Ya. Tan alfa. Tan itu apa? Desa ya. Depan per samping. Depannya itu 2. Depannya itu akar 5. Sampingnya itu 2 ya. Jadi akar 5 per 2 atau boleh ditulis setengah akar 5 ya. Selanjutnya kita mau cari yang D. Yang D itu kosekan. Kosekan itu sebenarnya 1 per sin ya. Jadi ingat kosekan itu 1 per sin. Berarti tinggal dibalik aja. Miring per depan. Jadinya 3 per akar 5 ya. Berarti ini kan belum rasional. Nah, biasanya harus kita rasionalin. Kita kali akar 5 per akar 5. Nah, atau di sini bisa ditulisnya 3 per 5 akar 5. Karena akar 5 kali akar 5 itu 5. Terus yang berikutnya, kita mau nyari sekan alfa. Sekan itu kan sebenarnya 1 per cos. Sebenarnya tinggal dibalik aja hasil dari cos ini. Kalau cosnya 2 per 3, berarti dibalik jadi 3 per 2. Berikutnya yang terakhir kita mau cari kotan ya. Kotannya itu kebalikannya tan. Jadi sebenarnya ini 1 per tan. Nah, kalau tannya akar 5 per 2 tinggal dibalik 2 per akar 5. Sama seperti di kosekan tadi. Rasionalin dikali akar 5. Berarti jadinya 2 per 5 akar 5. Ya, cukup mudah ya. Jadi di sini yang harus diingat adalah sin itu perbandingannya depan per miring,
cos itu samping per miring, tan itu depan per samping. Kemudian untuk kosekan itu kebalikannya dari sin, jadi hasilnya ini tinggal dibalik aja. Sekan juga sama, kebalikannya dari cos, kota juga sama, kebalikannya dari tan. Ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Ya. Jadi nomor 7 sama nomor 8 ini sebenarnya dia setipe ya, cuman dibedain konteks soalnya aja sih ya. Jadi kalau yang nomor 7 ini diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Boleh kita coba gambar segitiga siku-sikunya dulu mungkin ya. Oke. Agak susah nih gambar ininya. Nah, gini aja kali ya. Oke. Misalkan segitiganya kayak gini nih ya. Jadi ada segitiga, dia udah kasih tahu kalau siku-sikunya itu di B. Siku-siku itu yang mana? Siku-siku itu ini. Ini B. Jadi ini yang wajib ya. Jadi B itu wajib jadi siku-siku. A sama C-nya itu terserah. Boleh ditaruh di sini, boleh ditaruh di sini. Terus dia bilang sudut A itu 60. Anggap deh 60 itu di sini. BC mana? BC ini 8. Yang ditanya berapa panjang AC. Nah, BC ini sebenarnya sisi apa sih kalau kita lihat? BC ini kan sebenarnya sisi apa? Sisi depan. Kenapa dikatakan sisi depan? Karena sudutnya di sini. Ya, sisi ini berarti namanya sisi depan. Ya, berarti kalau yang ini AC ini tetap namanya miring. Ya, kenapa namanya miring? Karena dia di depannya siku-siku. Ya, nah kalau sudah, ya berarti kalau kita punya depan sama miring, kira-kira perbandingan apa yang bisa kita pakai? Ya, perbandingan yang kita bisa pakai adalah sin. Ya, sin 60 derajat itu sama dengan depan. Depannya itu BC, miringnya itu AC. Sin 60 itu berapa sih? Sebenarnya kita udah belajar ya sudut istimewa. Sin 60 itu bisa ditulisnya akar 3/2 atau setengah akar 3 itu sama aja ya. Oke, kita tulis akar 3/2 aja. BC-nya itu berapa? 8. AC-nya itu berapa? AC, karena AC yang ditanya. Kita kali silang, berarti akar 3 kali AC sama dengan 8 kali 2. Atau boleh kita tulis AC sama dengan 8 kali 2 itu 16. Akar 3-nya dibagi akar 3 ya. Selanjutnya kita rasionalin kali akar 3 per akar 3. Akhirnya kita dapat nih. Jadinya AC-nya itu 16/3 akar 3. Kebetulan nih udah nggak bisa disederhanain ya. Nah, jadi jawabannya seperti ini untuk nomor 7. Next, kita ke nomor 8 ya. Nomor 8 ini sebenarnya mirip ya. Jadi mungkin kita bisa coba gambar segitiga siku-sikunya. Ya. Jadi dia bilang di sini agak miring nih ya segitiganya. Oke, kita lurusin dikit. Nah, jadi dia bilang sebuah tangga ya yang panjangnya 10 meter disandarkan pada tembok. Oke, udah pasti dong yang jadi tangga itu yang si miring ini ya. Jadi yang miring ini yang jadi tangganya. Oke, jadi itu tangganya. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya 10 ya, 10 meter. Disandarkan pada tembok dan membentuk sudut 45 derajat dengan lantai. Nah, jadi lantainya itu kan ini. Ya, jadi ini tuh namanya lantainya. Dia membentuk sudut 45 derajat nih dia bilang. Berapa tinggi tembok dari lantai sampai ujung tangga? Tinggi tembok dari lantai. Berarti yang ini ya, tinggi tembok ini kan berarti temboknya ya. Jadi ini tembok. Nah, kira-kira kalau sudutnya di sini, berarti ini kan namanya sisi depan per sisi miring. Sama kayak tadi, kita bisa pakai perbandingan sin. Berarti sin itu depan. Depannya itu tadi yang kita mau cari boleh X, miringnya itu 10. Berapa sih sin dari 45 itu? Sin 45 itu kan akar 5 sih. Akar 2 ya maksudnya. Akar 2/2 sama dengan X per 10. Ini boleh dikali silang, berarti jadinya 10. 2X sama dengan 10 akar 2. Atau X sama dengan 10 akar 2/2.
2 ya. Atau boleh kita dapat X-nya itu 5 akar 2. Oke. Nah, jadi udah nih ketemu jawabannya ya. Jadi sebenarnya untuk nentuin kita bisa pakai apa, karena kan perbandingan trigonometri itu ada sin, ada cos, ada tan ya. Kita perhatiin aja ya. Jadi sudutnya itu ada di mana? Sudutnya itu kan dia bilang ada di sini. Ya, sudutnya kan di sini. Berarti sisi yang ada di depan sini itu namanya sisi depan. Yang ini namanya sisi samping. Ini namanya tetap miring. Karena yang diketahui miring, yang ditanya depan, berarti kan satu-satunya yang bisa kita pakai adalah perbandingan sin. Tapi nanti beda lagi kalau dia nyari jarak ujung tangga sama tembok, berarti samping sama miring. Samping sama miring berarti kita bisa pakai cos. Oke? Oke, kita lanjut untuk nomor. Jadi ini udah selesai ya, yang soal nomor 8 sama 7 itu setipe. Kita lanjut nomor 9 ya. Nomor 9 ini udah masuk materi statistik ya. Jadi untuk soal ini sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi ada data nilai matematika siswa kelas 10. Terus dia tanya nih, sebanyak 50% siswa itu memiliki nilai matematika kurang dari berapa. Terus 50%-nya lagi itu punya nilai matematika lebih dari berapa. Nah, sebenarnya konsepnya di sini kalian bisa gunain yang namanya median ya. Jadi kita bisa gunain median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah. Kenapa sih kok harus pakai nilai tengah? Karena ini 50% ya. Jadi 50% itu artinya kan 50/100 atau setengah. Jadi sebenarnya kita nyari nilai tengahnya sebenarnya ya. Oke, langkah pertama, karena median itu adalah ukuran letak ya. Jadi kalian harus urutkan datanya dari kecil ke besar ya. Jadi harus diurutin datanya dari kecil ke besar ya. Jadi kita coba. Nah, kita lihat nih, data paling kecil itu berapa ya ini ya? 77 ya kayaknya ya. Oke, kita coba ya. Jadi datanya itu ada 77, 77. Kebetulan 77-nya ada berapa kali nih? Ada ada 76 ternyata. 1, 2. Oke, berarti sebelum ini kita tulis 76 ya. Oke. Terus habis 77 ada 78. Ya. Oke. Ini bisa kita arsir ya, 76. Terus 78-nya ada 1. Udah ya. Habis itu 79-nya ada 1, 2, 3. 79-nya ada 3. 2, 3. Mungkin bisa kita arsir. 1, 2, 3. Oh, ada 4 ternyata. Satu lagi ya. 79. Habis 79, habis itu 80. 80-nya itu ada 1, 2, 3 ya. Kita bisa tulis 81, 2, 3. Habis itu habis 80-nya ada 3 kali. 81 itu ada 1, 1, 2, 3. Terus 3 kali lagi. 1, 2, 3. Habis 81 ada 82 2 kali. Ini sama ini ya. 82, 82. Habis itu ada 83. 83-nya 1, 2 ya. Nah, sebenarnya kalau datanya masih sedikit kayak gini, berarti kita cari. Ini kan sebenarnya ada 18 ya kalau nggak salah. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. Oke, ada 18 data. 18 tuh dibagi 2 itu berapa? 18 tuh dibagi 2 itu kan ini ya. Jadi ada 9 ke kiri, 9 ke kanan. Nah, jadi kemungkinan nih 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi tengah-tengahnya itu ada di sini. Jadi ada 9 data ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data ke kanan. Nah, mediannya itu ada di antara nilai ini ya, nilai 80 ini. Nah, berarti sebenarnya mediannya karena dia ada di antara dua nilai, 80 ditambah 80 dibagi 2. Atau kalau dia udah sama nilainya sama-sama 80, sebenarnya nggak perlu pakai ini, langsung aja tentuin 80. Berarti 160 bagi 2 itu berapa? 80
ya. Jadi di sini sebanyak 50% siswa itu memiliki nilai matematika kurang dari 80 jawabannya. Kemudian sebanyak 50% siswa memiliki nilai matematika lebih dari 80 juga. Oke? Nah, kita lanjut. Soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi di sini dia cuma nanya nilai yang diperoleh siswa paling banyak. Nah, kita tahu siswa itu punya atau dapat nilai paling banyak itu dari frekuensinya ya. Jadi kita lihat frekuensinya yang paling banyak. Yang paling banyak di sini frekuensinya berapa? 20. Berarti nilai yang paling banyak di sini berapa? Nilai yang paling banyak itu 35 sampai 39. Atau mungkin kalau dia mintanya nilai tengah XI ya, berarti bisa dicari 39 ditambah 35 dibagi 2. Nah, ini berapa nih? Jadinya tinggal ditambah aja ya. Nanti dihitung sendiri. Oke. Nah, silahkan bisa dipahami dulu soalnya ya. Semoga bisa dipahami semua. Terima kasih.